Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman, buah karya Al-Imam As-Sa'di atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Ayat yang ke-56 dan seterusnya yang akan kita baca pada malam yang diberkahi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Jazakallah. Barakallah. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Ya, wa aqimus salata, wa aqimu lan jumenengno sapa sliramu. Aqama yuqimu iqamatan aqim. Nah, tegakkan as-salata ing salat. Yang dimaksudkan salat, maka dia adalah salat-salat wajib, karena perintah secara asal hukumnya wajib. Wa atulan bayaran az-zakata ing zakat. Nah, tegakkanlah salat, bayarlah zakat. Wa ati'u ar-rasulah lan ta'ata sapa sliramu kabeh ar-rasula ing rasul. La'allakum supayane sliramu kabeh iku turhamun padha dipun rahmati dening Allah. Ya. Al-Imam Sa'di beliau katakan dalam menafsirkan ayat tersebut, ya'muru wonten ing ayat menika Allah perintah. Napa sing diperintahne? Bi iqamatis shalah, supayane kita nglaksanakaken salat. Wa aqimu amr. Nah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Nah, ya'muru ta'ala wonten ing ayat menika Allah perintah bi iqamatis salati supaya nglaksanakaken salat. Bi arkaniha kanthi genep lan pepak rukun-rukunipun. Karena ketika diperintahkan untuk menegakkan salat, maknanya perintah untuk menegakkan rukun-rukunnya. Karena salat tidak akan dihukumi sah kecuali dengan rukun-rukun dan syaratnya. Nah, wa syurutiha lan syarat-syaratipun. Mungkin orang bingung, apa beda antara syurut, syarat dan rukun? Para ulama bedakan. Adapun rukun adalah min mahiyatihi.
Rukun adalah bagian dari ritual salat itu sendiri. Ya, membaca Al-Fatihah rukun. Rukuk rukun. I'tidal rukun. Tumakninah ketika rukuk rukun. Tumakninah ketika i'tidal rukun. Tumakninah ketika sujud rukun. Tumakninah ketika duduk rukun. Tumakninah ketika sujud juga rukun. Sehingga tidak boleh ketika seorang hamba melaksanakan sholat pokok jangger obah Allahu Akbar cendat-cendit assalamualaikum selesai. Tidak. Salat yang tidak tumakninah tidak akan diterima. Terbukti Nabi SAW suatu ketika beliau di dalam masjid ada seorang masuk. Ketika masuk dia salat. Ketika salat maka ia nyun sewu ekspres dalam salatnya. Ya, tapi secepat-cepat para sahabat ketika salat masih kalahlah cepatnya dengan tetangga saya yang salatnya 23 rakaat dalam 7 menit. Muri saja masukkan dalam museumnya, Museum Rekor Indonesia. Tidak perlu saya sebutkan karena video mereka sudah viral dan mereka membanggakan, itulah tinggalan leluhur mereka. Sehingga saya saksikan dengan mata saya mergo tonggo gitu. Dan perbatasan Kediri Blitar itu. Saya perbatasan Kediri Blitar, mereka perbatasan Blitar Kediri. Jadi antara kami hanya perbatasan. Banyak orang yang berbondong-bondong soal ke situ. Kenapa? Sing paling cepet ning ngono. Cah nom-noman. Berangkatnya berebut banter-banteran. Keluarnya kita belum mulai sholat mereka sudah selesai. Selesai apa? Isya dan tarawihnya. Nah, yang mantan di situ katakan, wah harus nggak model ngoten iki apa. Saiki wis tuwek aku pengen madhep. Mosok sholat tuwek barang ngarep yab-yaban. Ya, demikian. Jadi kita ulang lagi, rukun adalah apa? Bagian dari ibadah itu. Tumakninah termasuk rukun. Orang meninggalkan tumakninah mengakibatkan tidak sah salatnya. Nah, ketika sahabat tersebut salat dalam keadaan cepat, Nabi sabdakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah salatmu, engkau belum salat. Kembalilah, salatlah, engkau belum salat. Sampai dua kali. Yang ketiga dia katakan, wahai Rasulullah, saya tidak bisa untuk melaksanakan salat yang lebih baik dari ini. Fa'alimni, ajarkan kepadaku. Lalu Nabi SAW ajarkan kepadanya tumakninah di dalam salat. Tumakninah di dalam salat. Kita teruskan. Itu rukun. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus dan dia mendahului ibadah salat itu sendiri atau bersamaan dengannya. Ya. Seperti wudu. Wudu rukun atau syarat? Halo. Wudu rukun atau syarat? Syarat, karena dia di luar ibadah salat. Dan dia mendahului salat. Menghadap kiblat syarat. Menyertai salat. Niat syarat menyertai salat. Ya, demikian. Dan semua hukum syar'i tidak akan diterima kecuali terpenuhi rukun dan syarat. Yang ketiga adalah tidak adanya penghalang, pembatalnya. Taib. Wa adabiha lan etika-etikanipun. Jadi etika-etikanya juga harus. Ya, termasuk diantaranya bersiwak terlebih dahulu, yaitu menggunakan alat apa saja dengannya bisa mengeluarkan atau menghilangkan perubahan bau mulut. Itu yang benar. Walaupun apabila menggunakan alat siwak itu lebih baik. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i,
Termasuk etikanya adalah menggunakan siwak, dan beliau katakan makna siwak ketika berwudu adalah ketika madmadah, yaitu dengan menggunakan apa saja yang dengannya bisa menghilangkan perubahan bau mulut, sehingga dibenarkan bersiwak dengan jari. Upluk. Dan dikatakan madmadah ya dari kata lafadz maud, mengharuskan adanya gerakan air di dalam mulut. Lah kok mlebu mak bledeng terus ujuk-ujuk ucul metu, itu bukan madmadah. Dari lafadznya maud. Bahasa Arab tuh asik ya. Asiknya apa? Intonasinya, kalimatnya itu membuat menentukan makna. Maud, mengisyaratkan adanya gerakan air di dalam mulut. Nah, begitu dan seterusnya. Dan di dalamnya mengandung maksud membuang semua sisa-sisa makanan yang masih tersisa di sela-sela gigi-gigi. Dan dengannya seorang akan terhindar dari berlaku sesuatu yang bisa mengakibatkan hilangnya keabsahan sholat. Contohnya apa? Makan tuh boleh apa enggak? Ketika sholat enggak boleh. Tapi kadang lidah, nyun sewu lho nggih. Lidah niku ilat. Lidah itu kadang bergerilya ke tempat-tempat di situ makanan masih tersisa. Sopo? Yo sopo? Ayo sopo sing tukang ngono jajal. Salat. Loh, ndak sah salat ente, batal. Orang yang sengaja mencari sisa makanan saat salatnya tidak sah salatnya. Karena makan sepakat para ulama termasuk pembatal salat. Lek ora sadar, ujug-ujug mak celegu, mlebu mak bledeng. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Inginnya mau dikeluarkan tapi ternyata masuk. Paham nggih? Baik. Kita teruskan. Termasuk etikanya adalah menghadirkan hatinya ketika salat, memahami ucapan di dalam salatnya agar ada sinergi antara lisan, zahir dan batinnya. Perhatikan, hamba ketika salat diawali dengan takbiratul ihram. Di dalamnya ucapan Allahu Akbar. Di dalamnya ada gerakan angkat tangan luar biasa. Makna yang tersirat di dalam gerakan salat ini luar biasa. Saat ia mengangkat tangan, seakan ia berserah diri kepada Allah Ta'ala. Saat itu juga ia ucapkan Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Ia yang terbesar. Sehingga tidak ada satupun yang ikut hadir di dalam salatnya, dalam hatinya. Sing tukang macul galengane ya wis panggah ning sawah. Ora kok galenge kurang titik, tahu galeng nggih. Galenge kurang titik arep nandur pari, lek mopoke kurang bener, dadak dipikir dalam salatnya. Ya? Yang melakukan tindakan operasi juga begitu. Tidak ada satupun yang ikut dalam salatnya. Sehingga saya sering ditanya oleh mereka yang melaksanakan tindakan operasi, kalau ini tidak diteruskan mengakibatkan hilangnya nyawa, apakah kita meneruskan operasi atau kita salat? Nah, ya, maka laksanakan, teruskan operasimu dan jamaklah salatmu ketika itu memungkinkan. Ketika tidak memungkinkan, maka dilaksanakan dengan ketika engkau melaksanakan tindakan operasi, laksanakan salat itu. Karena engkau sedang melaksanakan suatu amaliyah dengannya engkau menyelamatkan nyawa. Sik kabelit sambung kowe tinggal salat sik. Ya mati wonge. Hah? Demikian. Wallahu taala alam. Jadi demikian. Dan juga perhatikan dalam salat tersebut kita ucapkan Allahu Akbar dengan hati yang menghadirkan makna kuasa kalimat Allahu Akbar. Perhatikan juga ketika kita dalam keadaan ruku, ketika akan ruku kita ucapkan Allahu Akbar.
Saat rukuk kita ucapkan subhana rabbiyal azim. Posisi rukuk kita dalam keadaan lurus rata-rata air. Di dalamnya kita agungkan Allah, di dalamnya kita ucapkan subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah Ta'ala, zat yang maha agung, di mana ada sinergi antara gerakan itu dengan ucapannya. Saat sujud, ya, kita ucapkan Allahu Akbar dan kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Wajah kita yang termulia sejajar dengan kaki kita, rendahnya sejajar dengan kaki kita apa? Rendahnya. Di saat itu kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Allah Ta'ala zat yang maha tinggi. Subhanallah. Nah, begitu dan seterusnya. Zahiran secara zahir, wa batinan dan secara batin. Termasuk etika dalam salat secara zahir adalah ia ambil hal yang terbaik dari pakaiannya untuk salat. Jangan sampai salatnya ia saat salat ia gunakan pakaian-pakaian hariannya. Bar ngarit nggih kaos oblong rowek-rowek kemudian Allahu Akbar salat. Jangan. Ya, agungkan salatmu. Karena salat adalah sabda Rasulullah, khairun maudhu, posisimu yang terbaik. Sehingga Allah Ta'ala firmankan, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian jaga gerakanmu, jangan sampai engkau memperbanyak gerakan kecuali sesuatu yang engkau membutuhkan kepadanya. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang melihat sebagian yang lain ketika salat nyuwun sewu bahasane awake, oh grehai. Napa niku grehai? Oh bahai. Nah, banyak gerak. Ndi sing nata jethetan tangane. Ndi sing ngunyer-ngunyerne akike. Ndi sing nyetuti tangane. Nah, lalu dikatakan olehnya, "Lau khasha'at hadza qalbuhu la khasha'at jawarihu." Andai orang ini khusyuk hatinya, pasti raganya akan khusyuk. Kekhusyuan raga akan membawa kepada kekhusyuan hati. Kekhusyuan hati akan sinergi dengan kekhusyuan raga. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wa bi ita'i az-zakah. Wa bi ita'i lan Allah perintah ugi bi ita'i az-zakah, supados bayar zakat. Minal amwal saking bondo allati ingkang istakhlafallahu alaiha al ibadah. Allati ingkang istakhlafa Allah Ta'ala masrahaken alai ing atase bondo niku wau al ibadah ing kawulane. Harta itu Allah Ta'ala yang menguasakan atas kita. Harta Allah Ta'ala yang menjadikan kita silih berganti-gantian dengan orang sebelum kita dan dengan orang setelah kita. Benar mboten? Lemah yang kita tempati, apakah lemah yang tercipta ketika kita ada lalu tercipta? Tidak. Artinya hidup kita adalah ngluroni nglelesi bekasi wong-wong dhisik. Itulah dikatakan manusia sebagai khalifah. Maknanya adalah yakhlufu ba'duhum ba'dha. Satu sama lain saling menggantikan. Satu generasi punah diteruskan oleh generasi selanjutnya. Lemah memang nedakne paijo, terus malah dituku kang katemin, terus malah dibalik nama nang katijo, terus dan seterusnya dan seterusnya. Dulu yang dianya tuan rumah, teko putune ya kalek tukang macul. Sing mamane putune tukang ngarit malah jadi tuan tanah. Mungkin ngumbruan. Ya, seperti itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan dan menguasakan semua itu kepada kita. Bukan karena kecerdasan kita. Semua itu murni anugerah dari Allah. Wa atahum lan Allah taala sampun paring dumateng menungso iyaha ing bondo niku wau.
Jadi ingat, yang Allah wajibkan untuk kita keluarkan zakatnya adalah harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Sing dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada tanggamu diwajibnya zakat atasmu ndak? Mboten. Wajib zakatnya kok tanggamu sugih lho. Sing tanggaku sugih sing wajib zakat ya tanggaku ora aku. Nah, sampean wajib zakat apa? Bojomu sugih. Lah bojoku sugih sing wajib zakat bojoku. Lah aku oleh nampa zakat. Ini masalah ya, masalah fikih yang kadang orang tidak paham. Bolehnya seorang suami menerima zakat dari istrinya. Ketika suami tidak memiliki harta dan termasuk mereka yang berhak menerima zakat, maka boleh seorang suami menerima zakat walaupun zakat wajib. Walaupun apa? Zakat wajib. Ya. Demikian. Kenapa? Karena nafkah itu tidak wajib bagi seorang istri atas suami. Kita ulang lagi, nafkah tidak wajib atas seorang suami untuk istrinya, untuk suaminya. Kita ulang lagi, nafkah tidak wajib atas seorang istri untuk suaminya. Tapi sebaliknya, apa sebaliknya? Wajib atas suami untuk istrinya. Orang yang tidak berhak mendapatkan zakat adalah orang yang menjadi tanggungan nafkah. Karena mereka cukup mendapatkan nafkah dan tidak perlu mendapatkan zakat. Ketika suami tidak berhak mendapatkan nafkah dari istrinya, maka suami berhak mendapatkan zakat darinya. Masalah, saya pernah ditanya, bolehkah seorang suami mendapatkan harta dari calon istrinya dengannya ia menikahi istrinya? Bahkan para ulama membahas masalah ini ternyata. Bahwasanya seorang calon suami boleh mendapatkan harta zakat dari istrinya wajib, lalu ia bayarkan untuk istrinya sebagai mahar wajib. Wah, piye iki? Aku ndak mudeng. Tenonge dilumahne omongane digenahne. Misalkan seorang namanya Fatimah. Wa ma adraka ma Fatimah. Seorang yang kaya dan raya. Keluarganya namanya keluarga kaya, mau nggak kira-kira maharnya sedikit? Mau nggak? Ya malu tuh mahar sedikit. Ya, kecuali yang Allah Ta'ala bukakan hatinya. Ya, kemudian datanglah, bukan Arjuna ya, datanglah Abdullah. Seorang Abdullah ini tidak memiliki harta. Dan Fatimah dan Abdullah sudah saling sepakat. Namun orang tuanya tidak merestui. Bolehkah si Fatimah yang berkewajiban zakat untuk memberikan zakatnya kepada si Abdullah? Misalkan zakatnya dikeluarkan 1 miliar, dikeluarkan 1 miliar. Kepada siapa dikeluarkan? Kepada si Abdullah. Lalu sang keluarga mau menuntut harta zakat harta mahar harus 1 miliar. Sehingga Abdullah mendapatkan zakat 1 miliar diberikan kepada Fatimah sebagai mahar 1 miliar. Sahkah zakatnya? Sahkah maharnya? Fatimah mengeluarkan zakat kepada Abdullah yang berhak menerimanya sah. Setelah Abdullah menerima, berarti dia memiliki harta zakat itu. Lalu ia gunakan untuk menikahi Fatimah. Sah sebagai mahar. Yang ingin mempraktekkan jangan ragu-ragu. Saya ulang lagi, yang ingin mempraktekkan jangan ragu-ragu. Ya, kita teruskan. Boleh. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh istrinya Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali, ya, maka beliau katakan, suamimu dan keluarganya, artinya anak-anaknya, lebih berhak daripada orang lain. Kenapa? Karena apabila seorang istri memberikan zakatnya kepada suami, di dalamnya ada 2 nilai. Nilai pertama nilai zakat, nilai kedua adalah nilai silah. Silah itu menyambung hubungan kekerabatan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Bi ayyutuha,
dengan memberikan bi'an kelawan yu'tuha bayaraken ha ing bondo niku wau al fuqara kangge tiang-tiang fakir wa ghairahum lan liyane wong sing fakir, orang miskin, al amilin pelaku pelaksana, al muallafati qulubuhum orang-orang yang diluluhkan, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Nah, ibnu sabil walaupun ia kaya di kampungnya, tapi dia tidak punya harta untuk kembali kepada kampungnya, berhak diberi zakat. Nah, al-gharimin orang yang nyun sewu keglibet utang, utangnya sak dedek sak pengawe, bandane entek kabeh, dan itu pun masih belum cukup, boleh kita berikan zakat kita kepadanya. Walaupun nilainya miliaran, agar dia bisa keluar dari zakat tersebut, dari hutang tersebut. Begitu dan seterusnya. Masalah turunan dari masalah tersebut. Bolehkah seorang membayar zakatnya kepada seorang yang dengannya ia akan tarik sebagai membayar hutang? Misalkan Paijo punya utang sama Ngabdullah. Lalu Ngabdullah orang yang berkewajiban membayar zakat. Lalu ia katakan kepada Paijo, Paijo, woe orang yang bayar zakat, woe yang bayar utang lho, Jo. Lah piye to, Kang Ngabdullah? Saman roh dhewe aku tok persora nek banyune, apa meneh duwite. Ya wis ngene carane, aku wajiban zakat, nyoh tak bruk-ibruk ning kene bayar. Tanda tangan tok wis. Tanda tangan menerima zakat, tapi uang kembali kepada siapa? Abdullah. Bolehkah itu? Tidak dibolehkan. Karena ini akan mengurangi keikhlasan di dalam zakat. Sebagaimana salat mengharuskan ikhlas, zakat pun juga mengharuskan ikhlas. Zakat yang ia keluarkan kalau begitu zakat yang dengannya ia ingin mendapatkan cashback. Zaman sekarang zaman cashback ya. Nah, sehingga bila ia memberikan kepada orang yang punya hutang, ya, maka ia berikan. Setelah itu mau nyaur hutang ke saya, mau nyaur hutang kepada yang lain, bagi tak poe zakat kok tok saur ning wong liya. Loh, tok weh nih aku ta? Heeh. Lah sementara hutangku ngalor ngidul ngetan ngulon sak mbrah-mbrah. Lek tak weh nih sampean liyane ngaplu. Sementara lian yang ngenteni kan duitnya kok aku. Loh, lek tak weh nih aku kan wis halal kanggeku. Bukan pemberian tapi sebagai zakat yang hakku. Sehingga seorang yang telah mendapatkan zakat berhak mentasarrufkan kemana ia menghendaki. Tidak harus dibayarkan kepada yang bersangkutan yang memberikan zakat tersebut. Bahkan bila yang bersangkutan memberikan zakat dengan tujuan agar kembali kepadanya sebagai sahuran hutang, maka tidak sahlah zakat itu. Ya. Wallahu taala a'lam. Kita teruskan. Minal amna bi ayyutuha kelawan maringaken bondo al fuqara dumateng sedaya wong kang fakir wa ghairahum lan liyane wong fakir mimman saking tiang-tiang zakarahumullah ingkang Allah taala sebutaken limasrafiz zakah tempat pengalokasian zakat, yaitu 8 asnaf: fuqara, masakin, al-amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqab, na'am, wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Nah, begitu dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Fahadani mongko utawi ibadah kalih menika napa? Salat lan zakat. Fahadani mongko ibadah kalih menika iku akbaru taati, sak gede-gedene ketaatan. Wa ajaliha lan sak agung-agunge ketaatan. Jadi salat adalah sebesar-besarnya ibadah. Salat adalah seagung-agungnya ketaatan. Nah,
jami'atani ingkang ibadah kalih menika ngempalaken, jami'atani ingkang ngumpulaken apa ibadah loro iki, li haqqihi dumateng hakipun Allah taala, wa haqqi khalqihi lan hakipun makhluk. Di dalam salat memenuhi hak Allah, di dalam zakat memenuhi hak sesama. Lil ikhlasi lil ma'bud, di mana ing dalam ibadah salat lan zakat satu ikhlas kepada al ma'bud Allah taala di dalam salat. Nah, wa haqqi khalqihi lan dalam rangka memenuhi hak sesama makhluk. Karena zakat di dalam harta kita semua bukan milik kita, tapi Allah taala jadikan kita sebagai jalan rezekinya saudara kita, dan itu bukan milik kita. Allah taala firmankan, wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dalam harta mereka ada hak yang sudah diketahui, lis-sa'ili wal mahrum, bagi peminta dan bagi mereka-mereka yang tidak meminta. Ya, Allah taala katakan, khudz min amwalihim shadaqatan tu'khadhu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka dan mensucikan. Karena di dalam harta kita ada hak mereka-mereka yang memiliki hak. Sehingga jangan sampai ada di dalam hati kita secuil pun perasaan memberi untung ketika mengeluarkan. Tapi hendaklah setiap hamba ketika mengeluarkan zakat, ia niatkan ibadah kepada Allah, melaksanakan yang diperintahkan Allah, memberikan kepada semua yang berhak akan haknya. Sebagaimana seorang hamba ketika bayar utang, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan memberikan kepada yang berhak, demikian juga ketika mengeluarkan zakat. Hendaklah ia niatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan memberikan kepada mereka yang berhak akan haknya. Karena di dalam harta kita ada hak saudara kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan harta itu dan giring kepada kita agar sebagiannya kita keluarkan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk mendapatkannya. Wallahu taala alam. Ya. Jadi kita ulang lagi, dua ibadah ini mengumpulkan hak Allah dan hak sesama makhluk. Hak Allah dengan al-ikhlas lil ma'bud, kita ikhlas karena Allah Ta'ala zat yang kita ibadahi, bahwa ibadah kita adalah ikhlas karenanya. Salat ibadah, zakat pun juga ibadah. Salat harus ikhlas karena Allah, zakat pun juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tendensi agar mendapatkan cashback menghilangkan keikhlasan, karena dengannya ia mengharapkan dunia dalam ibadah zakatnya. Ya, ibadah zakat mengharapkan pujian, menghilangkan keikhlasan dan mengakibatkan tidak sahnya zakat dia. Orang yang berkewajiban zakat misalkan 500 juta, lalu ia keluarkan 100 juta riya. Nah, ia undang mass media, ia expose, dan ia florkan, dan ia unggahkan, dan ia sebutkan kedermawanannya. Lalu yang lainnya diberikan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa indikasi ketidakadanya keikhlasan. Para ulama katakan dia wajib mengulangi 100 juta, mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Sebagai ganti 100 juta yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang dalam rangka pencitraan ketika ia mengeluarkan zakatnya. Dan perlu diulang-ulang agar kita ketahui bahwa ibadah kita adalah privasi antara kita dengan Allah, sehingga karena dia privasi tidak perlulah adanya publikasi. Wallahu ta'ala a'lam.
Walil ihsan ilal abid. Hak Allah adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tak menerima dari hamba kecuali kemurnian, ketundukan dan penghambaan. Hanya kepadanya. Adapun hak sesama adalah al-ihsan, berbuat baik, yaitu dengan memberikan kepada mereka apa yang menjadi haknya. Inilah Islam. Dan inilah syariat Allah, yang bila setiap pribadi kita ingin mengetahui secara all detail dari A syariat Islam sampai Z-nya, maka kita akan dapatkan kembali kepada dua tersebut. Pertamanya, memerintahkan hamba agar ikhlas karena Allah Ta'ala dalam ibadah. Keduanya, agar ia menjadi manusia yang produktif dan selalu memberikan kebaikan kepada sesama, bahkan kepada sesama makhluk, bukan hanya kepada sesama manusia. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana fi kulli syai." Allah Ta'ala telah memutuskan, mewajibkan ihsan dalam semua kebaikan. Ya, bahkan ketika membunuh Allah perintahkan kita berbuat ihsan. Bahkan ketika kita menyembelih Allah Ta'ala perintahkan kita berbuat ihsan. Wallahu ta'ala alam. Adapun ihsan ketika membunuh, maka seperti firman Allah Ta'ala, fadarbar riqab, pukullah cengelnya, tengkuknya. Saya ingin bertanya, ketika berperang mungkin nggak selalu mencari cengel? Sik Kang, rodok dinglu adidik ben tak babat sampean. Lho, musuh kok digoleki cengele? Ya ora. Artinya ketika engkau membunuh, carilah cara yang dengannya engkau bisa menghilangkan nyawa orang yang bersangkutan, yang halal dikeluarkan darahnya dengan cara yang tercepat. Karena menyiksa sesuatu yang tidak dibolehkan. Inilah Islam. Inilah syariatnya. Dan inilah keindahannya. Bayangkan ketika membunuh saja diperintahkan berbuat baik. Bagaimana ketika memberikan kebaikan? Tentunya diperintahkan untuk memberikan kebaikan. Ya. Ketika bertemu saja Islam mengajarkan agar kita tersenyum. Nabi sabdakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wa in talqa akhaka ala wajhin talik. Kau jangan remehkan kebaikan sedikit pun, walau kebaikan yang mungkin kau lakukan adalah ketika kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Saya ingin bertanya, apa rahasia di balik sabda Rasulullah SAW biwajhin talik ketika kita bertemu dengan saudara kita? Karena itu akan membahagiakan saudaramu. Jajal sampean petuk karo kancamu, jabrut ditakoni bedudut, kancamu sedih nyawang sampean. Amit-amit jabang bayi, aduh aku rasa dadak rene. Islam mengajarkan demikian. Jangan kau remehkan kebaikan, walau kebaikan yang kau berikan hanya sekedar wajahmu yang keceria kala bertemu dengannya. Wajahmu yang ceria kala bertemu dengannya. Subhanallah. Islam telah mendahului semua poin-poin kebaikan. Islam telah mendahului semua norma-norma akhlak yang mulia. Sehingga perhatikan Allah Ta'ala memuji Rasulnya, tidaklah memuji Rasulnya kecuali dengan kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Bahkan Nabi yang mulia SAW katakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Jadi inti agama Islam dan syariat Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada dua hal tersebut. Pertamanya adalah al-ikhlas lil ma'bud, ikhlas kepada Allah dalam semua ibadah. Yang kedua adalah al-ihsan lil al-khalq, yaitu berbuat baik kepada sesama. Kita teruskan. Summa sa'banjuri atafa alaihim al-amral am. Allah Ta'ala gandengaken alaihim ing atase perintah salat, perintah zakat. Yang keduanya diperintahkan oleh Allah
al-amra al-am, perintah ingkang sifatipun umum. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala faqala wa atiur rasula, lan ta'ato marang rasul. Setelah Allah Ta'ala perintahkan perintah khusus, dua perintah. Perintah apa itu? Salat, zakat. Dan ingat, dua ibadah ini adalah dua ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan atas hamba selagi akalnya masih berfungsi, selagi hidupnya masih ada. Berarti kan firman Allah Ta'ala, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Isa alaihissalam, Allah Ta'ala mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Selagi hamba masih hidup di kandung badan, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat, berkewajiban untuk melaksanakan salat. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Dan salat adalah seagung-agungnya ibadah badan. Zakat adalah seagung-agungnya ibadah yang berkaitan dengan harta. Dan salat dan zakat adalah dua ibadah zahir yang apabila seorang meninggalkannya berhak diperangi. Saya ulang lagi. Salat dan zakat adalah merupakan dua ibadah zahir yang bila seorang meninggalkannya berhak diperangi. Sebagaimana Abu Bakar memerangi orang yang meninggalkan salat dan zakat. Dan Allah Ta'ala kaitkan ketaubat hamba agar diterima dengan melaksanakan salat, membayar zakat. Perhatikan di surat At-Taubah Allah firmankan, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah. Bila mereka taubat, bila mereka melaksanakan salat, bila mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Artinya selagi mereka belum melaksanakan salat, belum melaksanakan zakat, maka belumlah ia disebut sebagai ikhwanukum fid din dalam mereka bertobat kepada Allah Ta'ala dan masuk Islam. Kita teruskan. Nah, setelah disebutkan perintah umum, perintah khusus wa aqimus salata wa atuz zakah, lalu Allah Ta'ala gandengkan dengan perintah khusus. Mana perintah khususnya? Wa atiur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa dzalika kang mangkono iku mau bimtithali awamirihi, kelawan nglaksanakaken perintah-perintahipun, wajtina binawahihi, lan kanthi ninggalaken larangan-laranganipun. Jadi taat kepada Rasul adalah melaksanakan perintah-perintahnya, adalah taat kepada Rasul dengan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, kenapa demikian? Karena ketaatan itu adalah hak yang berserikat di dalamnya antara Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa maknanya? Taat hamba kepada Rasul dengannya berarti ia telah taat kepada Allah. Perhatikan Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Man sapane wonge yuti'ir rasula sing taat marang Rasul faqad mongko yakti temen. Ata'a dheweke wis taat Allah ing Allah. Bahkan seorang hamba tidak akan mungkin taat kepada Allah kecuali dengan mentaati Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Hina arikalane takumuna bidzalika. Hina arikalane takumuna sliramu kabeh wis nglaksanakne bidzalika kelawan iku kabeh. Napa? Siji perintah khusus. Mana perintah khususnya? Aqimus sholata, atuz zakah. Ini perintah khusus. Ini perintah khusus. Dan perintah umum. Mana perintah umumnya? Wa atiur rasulah. Kita ulang lagi. Hina arikalane takumuna sliramu kabeh wis nglaksanakaken dzalika iku kabeh. Napa niku kabeh? Taat perintah khusus dan perintah umum. Perintah khusus berupa salat dan zakat,
perintah umum berupa taat kepada Rasul. Nah, turhamun yakti sliramu kabeh bakal dipun rahmati dening Allah. La'allakum supaya sliramu kabeh lek wis nglaksanakne perintah Allah sing khusus ataupun umum, iku turhamuna yakti bakal karahmati. Ingat, la'alla dalam konteks perintah Allah maknanya adalah keharusan. Saya ulang lagi, la'alla dalam firman Allah maknanya adalah keharusan. Faman mongko sapane wonge arada sing ngarepne ar-rahmata ing rahmate Allah. Fahadza mongko utawi iki iku torikuha carane. Jadi wahai para pendamba rahmat Allah, tidak ada cara bagimu dengannya kau gapai rahmat Allah kecuali dengan ini. Apa itu? Aqimus salata, atuz zakata, terus atiur rasulah. Pentingkan salatmu, pentingkan zakatmu, taati rasulmu di dalam semua yang diperintahkan dengan melaksanakan, dalam semua yang dilarang dengan meninggalkan. Ya, waman lan sapane wonge, perhatikan, rajaha sing ngarepne rahmati Allah, ya, min duni iqamatis salah, ning ndak gelem salat. Kowe pengen swarga Kang, pengen, kok ora gelem salat. Kowe pengen swarga Kang, pengen, kok gak gelem bayar zakat. Kowe pengen swarga Kang, pengen, kok taat marang Rasul wegah. Ya. Kita ulang lagi. Waman monggo sapane wonge arada sing ngarepne ar-rahmata ing rahmate Allah, fahadza mongko ikilah iku tariku carane. Laksanakan salat, laksanakan zakat, taati kepada Allah taala, taati kepada Rasul. Waman lan sapane wonge rojaha sing ngarepne rahmati Allah min duni iqamati shalah lawan tanpa nglaksanakaken salat, wa itaiz zakah lan tanpa membayar zakat, wa itaati rasul lan tanpa taat marang rasul, bahwa mongko utawi dheweke iku mutamanin wong mek gurangen-angen tok kadzibun sing goroh. Siji nggih berharap dan berangan-angan, siji nggih berharap dan lamunan. Wong sing benar-benar berharap rahmat Allah, pasti dia kaki akan melangkah, pasti dia tangan akan melambai, pasti dia akan laksanakan salat, pasti dia akan bayar zakat, pasti dia akan taat kepada Rasul. Kenapa? Gak ada cara, gak ada jalan untuk menggapai rahmat Allah kecuali iqamatus shalah, ita'uz zakah, dan ata'ar rasulah. Kenapa? Perhatikan, Allah Ta'ala setelah perintahkan wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah, setelah perintahkan wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul, Allah katakan la'allakum turhamun, agar ditahu bahwa jalan menuju rahmat Allah adalah membayar zakat, melaksanakan salat, dan mentaati Rasul di dalam semua apa yang dibawa. Lah kok diwacane iki dalile dawe Kanjeng Nabi. Wah, lah niku Kanjeng Nabi. Kula manut yai mawon. Ngene iki pengen rahmati Allah napa mboten? Walaupun tanggane Kang rahmat, ngene iki orang yang tidak disebut berharap rahmat Allah. Orang yang berhak disebut berharap rahmat Allah adalah ia yang selalu taat kepada Allah dan Rasul dan melaksanakan salat, membayar zakat. Nah, fahuwa mutamannin, mongko lek ra gelem salat, ra gelem bayar zakat, ra gelem taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul, kok katanya berharap rahmat Allah? Ini bukan berharap rahmat Allah, ning ini namanya mutamannin, orang yang mek gurangen-angen, orang yang mek gur nglamun pengen rahmati Allah. Kadzibun yang dusta. Kenapa? Karena harapan yang serius adalah harapan yang terbukti adanya usaha untuk menggapainya. Semua orang berakal akan menyetujui konsep ini, bahwa harapan yang benar
adalah harapan yang menunjukkan konsekuensinya. Kue pengen panen Kang, piye carane? Lemahmu paculono, lemahmu garunan, aja jeru-jeru nemen. Wong jenenge garum begaka ora patek jeru gitu. Nah, lemahmu tandurono benih yang unggul, lemahmu airono pengairan yang cukup, lemahmu pupukan pemupukan yang dibutuhkan, lemahmu resiono teko hamane dan gulmane, lemahmu nyun sewu. Nah, rawat dengan baik. Itulah panca usaha tani. Yang apabila seorang telah melaksanakannya, berarti dia benar-benar telah menginginkan panen. Nggih mboten? Kowe pengen duwe anak Kang? Lah wis rabi hurung, lek ditawani ya orang pengen. Kira-kira bener ndak dia pengen punya anak? Atau pengen punya anak? Wis rabi wis. Lah piye bojomu? Bojoku panggah tak bungkus rapi, tak segel. Nyapa? Ben selalu original virgin. Saya ingin bertanya, iso duwe anak ora Kang? Ya ora iso duwe anak. Jenenge wong lek pengen duwe anak bar rapi dibrengkali. Apa nek sing dibrengkali nang ngesore kono? Ya, itulah orang yang benar-benar berharap untuk mendapatkan anak. Begitu dan seterusnya. Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani sering sekali beliau mengungkapkan sebuah syair yang indah saat itu apabila dibaca. Syairnya adalah tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Tarju kau harapkan an-najata keberuntungan dan keselamatan, walam tasluk masalikaha namun engkau tidak menapaki jalannya. Inna safinata sungguhnya perahu itu la tajri tidak akan mungkin berlabuh alal yabasi atas tempat yang kering. Namanya perahu harus berlabuh di atas air yang air tersebut mampu mengangkat berat jenis apa yang ada di atasnya sehingga tidak tenggelam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo silahkan adzan dulu, kemudian nanti kita teruskan satu ayat lagi. Kita teruskan ayat yang ke-57. La tahsabanna ojo piro-piro nyongko sapa sliramu Nabiku Muhammad. Alladzina kafaru ing wong-wong sing kafir. Ya, mukjizina bisa nglamangaken ing Allah fil ardi ing bumi. Jangan kau harap, jangan kau sangka bahwa orang-orang kafir itu mampu menyelamatkan diri dari petaka azab Allah di muka bumi. Sehingga selamatnya orang kafir dari bahaya, bahkan sebagian dari kaum muslimin tertimpa musibah. Ini bukan karena kemampuan mereka yang mampu menghindar dari azab Allah, tapi itu adalah waktu yang Allah berikan untuk mereka dan ditunda azabnya. Bebasnya orang kafir dari petaka bukan karena kegagahan dan kekuatan mereka sehingga selamat dari azab Allah. Ya, bahkan musibah itu bagi saudara kita kaum muslimin adalah rahmat. Ketika mereka berada dalam kebaikan, kala mereka menderita musibah, kala mereka menderita musibah. Nah, seperti yang terjadi di saudara kita di Lumajang, subhanallah, kita saksikan rumah-rumah mereka remuk, rumah-rumah mereka penuh dengan lumpur. Sebagian dari pelaku bercerita, saya Mas keluar dari rumah gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa. Lalu saya hampir tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena lumpur itu begitu lengketnya, kayak lem. Kayak lem. Coba bayangkan kalau kita badan kita dilem, apa yang terjadi? Dan itu pun tebal, dan itu pun lengket.
dan gelap gulita, tidak ada jalan, tidak kelihatan jalan. Nah, ya, kan ini adalah sebagai kafarah atas dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan bila mereka bersabar. Adapun mungkin sebagian dari orang-orang kafir kok selamat, tidak diazab. Orang-orang kafir tidak diguncang dengan azab dan tidak ditumpas habis oleh Allah, bukan karena mereka mampu mengelak dan lari dari azab Allah, tidak, dan menepis azab Allah, tidak. Tapi semua itu Allah beri tunda kepada mereka, ya, agar mereka kembali. Andai mereka kembali. Wa ma'wahum lan panggon bali wong-wong kafir iku mau annar, neraka. Kenapa? Karena memang orang-orang kafir tidaklah mereka tercipta kecuali tercipta untuk menjadi penduduk neraka. Adapun kita, dan mudah-mudahan tidaklah Allah Ta'ala cipta kita kecuali tercipta untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah kita. Karena sebagian dari ulama menjelaskan tentang maksud kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah ahlu ta'at. Bahwa ahlu ta'at tidaklah diciptakan, ahlu ta'at ketika mereka diciptakan kecuali untuk beribadah. Buktinya apa? Ahli ta'at itu dari satu kesempatan kepada kesempatan lain, dari ibadah kepada ibadah, dari satu salat kepada salat, dari ketaatan kepada ketaatan. Namun sebaliknya, orang kafir mereka tidaklah tercipta kecuali untuk berbuat maksiat, karena mereka lakukan dari satu maksiat kepada maksiat yang lain. Ya, dan ingat, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, dan Allah menciptakan untuk masing-masingnya penghuninya. Mudah-mudahan ketika Allah Ta'ala bimbing kita dan berkahi waktu dan kesempatan kita untuk melaksanakan ketaatan, mudah-mudahan ini semua adalah bukti bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan kita sebagai penduduk surga. Amin. Nah, adapun orang kafir, ketika ayat itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali pendustaan, ketika peringatan tersebut tidak menambah kepada mereka kecuali pengingkaran, ya, maka tidaklah tempat kembali mereka kecuali kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Seperti yang Allah firmankan, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, apa terusnya? Uiddat lil kafirin. Takutlah akan neraka yang waquduha, bahan bakarnya, an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Uiddat lil kafirin, yang disiap sediakan untuk orang kafir. Wal iyadu billah. Ya, demikian. Wala bi'sal masir, lan neraka merupakan saelek-elek al-masir, tempat kembali. Al-Imam As-Sa'di katakan, la tahsabanna, ojo piro-piro, ojo sampai nyongko sapa sliramu Nabi Muhammad, alladzina kafaru mu'jizina fil ard, lek wong-wong kafir ngono iso nglemahne Allah ning bumi. Fala yaghrurka, mongko aja pisan-pisan nipu ing sampean. Ma muti'u bihi fil hayatid dunya, kesenangan yang mereka nikmati di dunia. Fa inna Allah, mongko sak temene Allah, wa in amhalahum, walaupun Allah memberi tunda, amhala yumhilu imhalan, apa artinya? Menunda, menunda azab. Fa innahu, mongko sak temene Allah iku la yuhmiluhum, orang lalek nih. Ketika Allah memberi tunda bukan berarti Allah Ta'ala itu lupa. Nah, ya, bukan berarti Allah Ta'ala tak mampu untuk menyiksa mereka. Akan tapi adalah seperti firman Allah Ta'ala, numati'uhum qalila, numati'uhum sun paringin nikmat qalila didik, summa sak banjuri
nadtarruhum, kami paksa mereka ila adzabin ghalir, kepada azab yang pedih. Walihada qal, karena iku qala Allah taala dawuh huna wonten ayat menika, wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah kepada neraka, wala bi'sal masir, dan sungguh neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ai maksudipun bi'sal ma'al, saele-ele enggon balik, ma'alul kafirin, panggon balik wong kafir. Ma'alul syar, panggon balik sing elek, wal hasrah, lan panggon balik yang penuh kerugian, dan penyesalan, wal uqubah, lan panggon balik sing penuh dengan derita azab al abadiyah ingkang selamanya. Karena mereka yang kafir ya akan kekal di dalam neraka karena mereka adalah penduduk aslinya. Adapun orang yang beriman ya, walaupun apapun yang mereka lakukan dari kemaksiatan dan dosa, selagi mereka tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka tersebut birahmati arhamir rahimin, karena tidak berhak untuk menempati neraka kecuali orang kafir yang mereka adalah penghuninya. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.